Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahul Akbar dengan NIM 21D31151 akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar spesies dan kaitannya dengan kajian keanekaragaman makhluk hidup dengan mata kuliah keanekaragaman makhluk hidup dengan dosen pengampu Bapak Tri Wanda Martin MSI. Yang dimaksud dengan spesies adalah tingkatan taksonomi yang digunakan dalam klasifikasi biologi untuk merujuk pada kelompok individu, makhluk hidup, atau populasi yang serupa. Individu dalam satu spesies dapat saling membuahi dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Pengertian selanjutnya itu, spesies adalah kelompok organisme yang memiliki kemiripan dalam berbagai aspek anatomi, morfologi, genetika, dan perilaku. Organisme dalam satu spesies mampu saling berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang memiliki ciri-ciri serupa. Spesies merupakan dasar dalam klasifikasi biologis dan taksonomi yang membantu ilmuwan mengelompokkan dan mengidentifikasi berbagai bentuk kehidupan. Contoh spesies pada hewan yang pertama mamalia, yaitu pada mamalia ini terdapat Homo sapiens, yaitu manusia, Panthera leo, singa, Elephas maximus, gajah Asia, Loxodonta africana, gajah Afrika, Orcinus orca, paus pembunuh, dan Canis lupus familiaris, anjing. Selanjutnya amfibia atau amfibi. Yang terdapat pada amfibi ini yang pertama rana temporaria, katak biasa, bufo, kode umum, yang selanjutnya Ambistoma mexicanus atau salamander Meksiko. Selanjutnya aves atau burung. Yang terdapat pada aves atau burung ini Passer domesticus, burung gereja, Aquila chrysaetos, elang emas, Corvus corax, gagak, Serutio camelus, burung unta, dan yang terakhir Amtenodites forsteri atau penguin kaisar. Selanjutnya Pisces atau ikan. Pada Pisces ini terdapat salmosalar atau salmon Atlantik, Ciprinus scarpio, ikan mas, Rhinchodos tipus atau hiu paus. Selanjutnya reptilia atau reptil, Crocodylus niloticus, buaya Nil. Selanjutnya Piton reticulatus, sanca kembang, Chelonia midas, penyu hijau, aligator mississippiensis atau aligator Amerika. Selanjutnya insekta atau serangga. Pada insekta ini yang terdapat yaitu Apis mellifera, lebah madu, Danaus Plexippus, kupu-kupu monarch, dan yang terakhir Periplaneta americana atau kecoa Amerika. Selanjutnya, konsep keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keberagaman makhluk hidup yang mencakup keseluruhan variasi genetik, spesies, dan ekosistem di satu kawasan. Keanekaragaman hayati mencakup jumlah dan frekuensi ekosistem, spesies, dan gen di suatu tempat. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada dua makhluk hidup yang sama persis. Selanjutnya, konsep keanekaragaman makhluk hidup ini, keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen variasi genetik dalam satu spesies, baik dalam satu populasi maupun antar populasi. Keragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya, variasi buah durian dengan daging buah yang berbeda. Keanekaragaman spesies, variasi antar spesies dalam satu ekosistem. Contohnya, pohon kelapa, pohon aren, pohon pinang, dan pohon palem. Dan selanjutnya keanekaragaman ekosistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, contohnya hutan hujan tropis dan ekosistem laut. Selanjutnya spesies dan penyebaran spesies serta faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna meliputi yang pertama iklim. Iklim mempengaruhi cuaca dan musim. Yang selanjutnya berdampak pada kualitas lingkungan dan yang keberlangsungan hidup flora dan fauna.
Unsur-unsur iklim seperti suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan sangat berpengaruh. Yang kedua, tanah kesuburan. Hidrologi dan aerasi tanah mempengaruhi persebaran tumbuhan. Selanjutnya, topografi, ketinggian suatu daerah mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Faktor selanjutnya yaitu makhluk hidup, persaingan antar makhluk hidup dan ketersediaan makanan menjadi hambatan biologis bagi persebaran flora dan fauna. Angin membantu penyerbukan beberapa jenis tumbuhan dan menerbangkan spora. Selanjutnya manusia. Manusia dapat menjadi media penyebaran flora dan fauna baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup di suatu tempat. Keanekaragaman makhluk hidup di suatu tempat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor genetik, yaitu gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis menyebabkan keanekaragaman genetik karena keturunan akan memiliki kombinasi susunan perangkat gen dari kedua induk. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang beragam menyebabkan adanya ragam jenis makhluk hidup yang menempatinya. Faktor lingkungan ini dapat berupa iklim, tanah, dan topografi. Mungkin sekian materi pertama kita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.